Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Utomo, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam modul 1.4.A.7 Demonstrasi kontekstual budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Kasus pertama, di suatu hari di depan halaman sekolah SMP Negeri Dolosarang, pada saat jam istirahat, bersama teman-temannya, Bayu, kelas 9B sedang asyik bermain tanpa menggunakan masker yang benar. Dan Pak Utomo melihat kejadian tersebut, sehingga terjadilah perbincangan antara mereka. Coba sini, nak. Siapa? Bayu, tadi kamu sedang apa, nak, sama teman-teman? Sedang ngobrol-ngobrol saja, Kak, sambil bermain. Oh iya, sekarang waktunya istirahat ya. Kamu pasti sedang bermain dengan teman-temanmu ya. Tapi kenapa itu maskernya nggak dipakai? Iya, Pak, maaf saya lupa. Oh iya, karena Bapak lihat tadi teman-temannya semua pakai masker loh, nak ya. Kamu sendiri nggak pakai masker ya. Jadi kenapa nggak pakai masker? Itu, Pak, agak susah dan panas. Susah dan panas ya. Baik Bayu, jadi sekarang itu kan menurut keyakinan sekolah bagaimana? Pak, itu harus memakai masker di dalam lingkungan sekolah. Iya, kenapa harus memakai masker? Karena ada virus corona, Pak. Iya, betul sekali ya, Naya, bahwa sekarang itu ada virus COVID-19 yang mana salah satu penularannya itu melalui pernapasan ya. Jadi harus semua peserta didik di sini atau siswa harus menggunakan masker ya, agar apa? Ya terhindar dari penularan virus corona. Bayu, maskernya melindungi Bapak, dan Bapak juga maskernya bisa melindungi Bayu, itu anak-anak ya. Itu. Jadi selanjutnya harus menggunakan masker ya. Jangan lupa maskernya jangan dilepas ya, dipakai terus ya. Ya, Nah ya. Oke, makasih Bayu ya. Sama-sama, Pak. Karena Pak Utomo menegur saya untuk selalu menggunakan masker dengan sangat halus seperti teman-teman saya sendiri. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya untuk tidak memakai masker. Kasus kedua, Sheryl adalah murid kelas 9A yang sering terlambat masuk sekolah. Dan pada saat pelajaran matematika dengan Ibu Komsya, Sheryl tertidur di kelas. Pak Utomo sebagai wakil kepala sekolah mendapatkan laporan dari guru BK bahwa Sheryl memiliki permasalahan sering terlambat ke sekolah. Dan Bu Komsya juga membenarkan bahwa pada saat pelajarannya juga Sheryl sempat tertidur, sehingga Bu Komsya sempat kesal sambil menyuruh Sheryl untuk mencuci muka. Berdasarkan informasi tersebut, akhirnya Pak Utomo mencoba memanggil Sheryl untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Sheryl, yaitu sering terlambat masuk sekolah dan tertidur di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk. Sheryl, Bapak sengaja memanggil kamu ke ruangan Bapak ini, Nak ya. Ingin menanyakan, apakah ada masalah pada kegiatan hari ini, Nak? Ya Pak, saya mohon maaf karena saya sering terlambat masuk sekolah. Dan tadi pelajaran matematika dengan Bu Komsa, saya sempat tertidur di kelas, sehingga membuat Bu Komsa kesal, Pak.
Itu masalah apa lagi nak yang sering kamu hadapi? Saya juga sering terlambat masuk sekolah, Pak. Ya Sheryl, tertidur itu merupakan suatu hal yang wajar ya nak ya. Apalagi ketika kita dalam keadaan kelelahan dan kurang istirahat. Ya nak ya. Tapi Bapak ingin tanya sebenarnya, yang selalu membuat kamu kesiangan dan terlambat sekolah itu sebenarnya apa sih Sheryl? Saya sering terlambat masuk sekolah karena bangun tidur kesiangan, Pak. Apa yang membuat kamu sehingga bangun kesiangan nak? Saya sering membantu orang tua untuk menyiapkan sayuran untuk dijual esok hari. Karena orang tua saya jualan sayuran pagi-pagi harus sudah pergi, makannya disiapkan. Kadang-kadang sampai larut malam, Pak. Baik nak, ternyata perbuatan kamu itu sangat mulia ya nak ya. Membantu orang tua di rumah itu adalah kewajiban seorang anak. Tapi Sheryl, perlu diingat ya, posisi kamu Sheryl saat ini masih sebagai seorang pelajar, yang mana kewajibannya itu adalah belajar dan sekolah, gitu ya nak ya. Jadi bagaimana supaya Sheryl dapat membagi waktu agar tidak terlambat masuk sekolah ya nak ya? Iya, Pak. Apakah Sheryl masih ingat tentang keyakinan kelas dan sekolah kita? Iya, Pak. Disiplin, tepat waktu masuk sekolah, dan mengikuti pembelajaran di kelas agar kita tertib, teratur, dan memiliki tanggung jawab, bisa saling menghargai sesama, Pak. Betul Sheryl, itu adalah keyakinan kelas dan sekolah kita ya nak ya. Jadi apa kira-kira rencana Sheryl untuk memperbaiki perbuatan atau tindakan yang sudah Sheryl lakukan tersebut? Saya akan berusaha untuk hadir ke sekolah tepat waktu, Pak. Saya akan membantu orang tua saya tidak sampai malam, karena saya harus segera istirahat. Saya tidak mengantuk lagi ketika sedang belajar di kelas. Kemudian saya akan meminta maaf kepada Ibu Komsa karena tadi sempat membuatnya kesal. Mengatur waktu agar melaksanakan kedisiplinan baik di rumah maupun sekolah. Saya jadi bisa menghargai guru dan teman-teman sesuai dengan keyakinan kelas bahwa disiplin membuat kita menjadi tertib, teratur, dan nyaman dalam belajar. Dengan menggunakan segitiga restitusi merupakan sebuah upaya proses mengondisikan siswa dalam memperbaiki kesalahannya. Tentunya dengan budaya positif dan karakter yang kuat agar mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dan yakinlah bahwa guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Semangat dan salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.